وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini perbedaannya niat seseorang itu dalam melakukan upaya yang demikian. Nah, jadi tidak ada penilaian tausik, penilaian bahwasanya perawi ini thiqah dari seorang ulama yang mu'tabar, enggak ada. Wa wujida fihi itlaqud dha'fi, tetapi sudah ada yang menilainya dhaif. Walau lam yufassar, meskipun penilaian dhaif itu tidak mendatangkan bukti. Kalau memang dikatakan fulan dhaif, mana buktinya? Mana bukti riwayat yang riwayat tersebut itu cenderung mungkar, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain, mana? Itu belum ada, belum dapat gitu loh. Riwayat-riwayat tersebut belum ada. Sehingga perawi ini sudah masukkan saja pada kategori dhaif. Jadi sudah ada yang menilai dia dhaif dan belum ada yang menilai dia thiqah, masukkan dia pada kategori dhaif. Tingkatan hadisnya ini masih dhaif ringan, tapi dia lebih berat daripada tingkatan sebelumnya. Apabila nanti ada indikator yang menguatkan, hadis-hadis pada tingkatan ini itu masih bisa diangkat ke derajat hasan. Ini salah satunya adalah hadis azan di telinga bayi. Itu sudah saya pernah jelaskan di di pengajian di Masjid Intisar. Saya berpendapat bahwasanya hadis mengazankan bayi yang baru lahir itu bisa diangkat ke derajat hasan. Tulisannya itu saya tulis dalam 2 tulisan. Yang pertama, tulisan pertama adalah Sardu Aqwalil Ulama, yaitu mengumpulkan, menghimpun semua fatwa para fuqaha dari masa klasik sampai masa mutaakhirin yang berpendapat tentang azan. Yang mengingkari azan anak yang baru lahir itu hanya fatwa dari Imam Malik ibn Anas, dan itu fatwanya makruh. Selain dari itu, para ulama, para fuqaha dari 3 mazhab menilainya perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik. Dalam hal ini, dengan kata lain, jumhur ulama berpendapat mengazankan bayi yang baru lahir itu adalah suatu tradisi perbuatan yang baik. Hadisnya dhaif, iya dhaif. Nah, pada tulisan yang kedua, itulah upaya saya untuk mengangkat hadis tersebut dari dhaif ke derajat hasan. Hujjahnya sudah saya ungkapkan di situ. Nanti antum yang mau baca silahkan baca tulisan saya di elmishkat.com. Tulisan yang kedua itu adalah studi jarh wa ta'dil terhadap perawi yang bernama Asim ibn Ubaidillah al-Umari. Nah itu di situ kategori perawi Asim ibn Ubaidillah itu dhaif. Antum nanti cari ulama jarh wa ta'dil itu enggak ada yang mensiqohkan. Lelah antum mencari siapa nih yang mensiqohkan, ini enggak ada gitu loh. Ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif. Tetapi ada indikasi yang menjadikan perawi ini masih bisa ditolerir riwayatnya. Kenapa? Para ulama nuqat al-jahabidah, kritikus yang handal, yang dia tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah, ternyata masih meriwayatkan hadis itu. Siapa? Ada 2 orang imam besar, yaitu Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi dan Al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Kedua-duanya meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Asim ibn Ubaidillah hadis Abi Rafi' tentang mengazankan bayi yang baru lahir. Nah, artinya Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi dengan Al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, iya, Asim bin Ubaidillah ini adalah perawi yang dhaif, tetapi ada hadisnya yang masih bisa ditolerir. Salah satunya adalah ini,
yaitu apa? Mengazankan. Oleh karena itu dengan tegas Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun shahih. Ini yang tidak diketahui para pembelajar pemula. Apa Ustaz Yuli istilahnya? Ustazat pemula. Jadi yang tidak diketahui pelajar pemula, begitu melihat di dalam sanad suatu hadis ada perawi dhaif, langsung kemudian menuduh Imam Tirmidzi mutasahil. Enggak, Imam Tirmidzi enggak begitu. Imam Tirmidzi ia melihat ada Asim bin Ubaidillah dhaif, tapi Imam Tirmidzi melihat siapa yang di belakang beliau. Oh, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di belakangnya lagi ada siapa? Ada dua imam besar, Abdurrahman ibn Mahdi dengan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Kalau begitu ini ada isyarat bahwasanya hadis ini masih bisa ditolerir, diangkat ke derajat hasan. Itu hujjah kami, dan isyarat ini pula yang ditunjukkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Jadi ketika beliau membawakan hadis azan di telinga bayi itu, beliau menyebutkan isyaratnya di sini untuk bisa diangkat ke derajat hasan ada dua imam besar di belakangnya Asim bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini gitu. Nah, ini tingkatan yang ke-8. Jadi masih bisa diangkat ke derajat hasan. Tingkatan yang ke-9